Thank you Pak Yoma udah join ya di live kita malam ini. Kayaknya kita kan harusnya berempat ya Pak Yoma ya? Iya. Iya. Yang dua lagi kemana nih Pak? Masih bingung. Pak Bambang soalnya belum pernah ikut join live IG gitu. Jadi Oh nggak tahu gitu. caranya mungkin. Iya. Oke, saya coba invite beliau ya. Ya. Yang satu lagi Tapi nanti beliaunya, Prodes ITS. iya. Tapi yang Prodesi TS ini belum ini Pak, belum join. Oh, belum join. Ya. Belum nonton live kita. Oke. Jadi harus ini dulu. Nah sambil nunggu beliau-beliau ini Pak, untuk Despro ini ada program yang keren banget nih Pak, namanya Golden Ticket gitu. Nah ini boleh sambil diceritain nggak sih Pak Yoma, Golden Ticket itu apa sih? Iya. Jadi Golden Ticket itu adalah suatu peluang gitu ya teman SMA, SMK derajat yang berkeinginan untuk masuk ke departemen produk. Jadi Golden Ticket ini nanti kami melayani mengakomodir mereka-mereka yang mana memiliki prestasi luar biasa, yang mungkin prestasinya karena akademik atau dan lain sebagainya, dan berkesempatan untuk masuk dalam bergabung di desain produk industri ITS, Despro ITS, Fakultas Kerabis secara langsung tanpa tes melalui Golden Ticket SNMPTN atau SKMP bagi yang tidak mendapat kuota SNMPTN. Oke, berarti sebelum mendaftar sudah harus fix dulu bahwa si calon mahasiswa ini tidak masuk SNPTN gitu Pak? Salah satu syarat pendaftarannya mereka juga pastinya harus memilih desain produk ITS sebagai pilihan pertama SNMPTN, atau nanti jika mereka itu tidak masuk kuota, mereka memilih dalam skema SKMP. Oke. Nah, gini Pak, ini kan yang ikut live kita kan calon-calon mahasiswa yang mereka akan berencana ya untuk menjadi mahasiswa di tahun 2022 ini gitu. Nah, ini Pak Ari udah gabung deh ini. Oke, kita invite dulu. Oke, selamat malam Bu Zahra, Pak Yom. Selamat malam, Pak. Jangan panggil Bu, Pak. Saya jadi kelihatan ketahuan tuh, Pak. Bawaan di kampus ya, Bu. Nah, kalau pengajar itu kan Pak Bu gitu. Iya. Nah, benar. Tapi di sini calon-calon mahasiswa mungkin surprise ya. Dipikir tuh dosen tuh harus resmi gitu kan ya, harus yang rapi gitu kan. Ternyata bapak-bapak berdua ini cukup ini ya, cukup rambutnya lebih panjang dari rambut saya bapak-bapak ini. Pak Yoma ya, bentar. Ini saya lagi berusaha menghubungkan Pak Bambang untuk bisa join dengan kita nih bapak-bapak. Oh iya. Oke. Nah, sambil tadi bercerita nih ya, itu sebenarnya kalau Golden Ticket, itu memang tanpa tes sama sekali atau seperti apa sih? Mungkin Pak Ari, Pak Yoma bisa cerita. Kan kayak Golden Ticket tuh kayak, waduh, berarti aku langsung masuk nih, gitu. Iya, jadi nantinya kan yang mendaftar melalui Golden Ticket, itu mereka akan mengirimkan beberapa syarat gitu ya, melampirkan raport, melampirkan bukti prestasi luar biasa yang tadi disebutkan, dan juga melampirkan bukti-bukti yang lain. Dari situ kami akan melakukan seleksi. Kami lihat mana yang cocok, mana yang pantas, mana yang memang baik gitu ya prestasinya.
Kalau contoh misalnya di satu sisi ada yang prestasinya juara berapa, yang satunya lebih unggul juaranya, lombanya lebih baik, atau mungkin dalam segi influencer yang satunya lebih berpengaruh dalam hal positif, yang satunya ini kok influencer tapi negatif gitu ya, itu jelas nanti pasti akan tergugurkan begitu ya. Kami akan lakukan seleksi dari situ, kemudian nanti akan kami pilih 6 besar, Bu. 6 besar itu kami undang untuk wawancara, gitu ya. Jadi ada wawancara di bulan, kalau tidak salah di akhir Januari atau awal Februari, begitu Bu ya. Saya agak lupa tanggalnya. Nanti akan kami panggil untuk wawancara di hadapan para calon dosennya nanti, gitu. Oke, nah tadi Bapak sempat mention bahwa ada kriteria seperti ada prestasi luar biasa. Nah, bisa jadi teman-teman di sini masih bingung nih Pak. Boleh di-share nggak sih Pak, prestasi luar biasa itu apa? Yang dimaksud dan yang dicari nih oleh Bapak Ibu dari Despro ini untuk mahasiswanya di 2022. Oke, prestasi itu ada 3 poin. Yang pertama itu prestasi akademik dan non-akademik begitu ya. Jadi melalui perlombaan atau kompetisi internasional maupun nasional yang memang baik. Kemudian yang kedua adalah influencer ataupun YouTuber, di mana nanti akan diseleksi melalui akun sosial media masing-masing. Kami cek, kami klarifikasi apakah memang baik atau tidak. Apakah memang benar-benar berpengaruh atau tidak, kan namanya influencer memberikan pengaruh begitu ya, apakah memberikan pengaruh yang baik atau memberikan pengaruh yang buruk. Nah itu akan kami lihat satu persatu. Kemudian yang terakhir adalah wirausaha, berarti mahasiswa yang entrepreneur memiliki jiwa wirausaha sesuai dengan fakultas kita, Fakultas Bisnis Kreatif dan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Jadi kami juga mencari mereka-mereka yang memiliki jiwa entrepreneur. Nah, ini nanti kami cek dari data dalam jangka waktu setahun, 2 tahun begitu, mereka bisnisnya seperti apa, mereka omsetnya berapa dalam waktu 2 tahun setahun ini, gitu. Kalau misalnya memang baik, ya bisa kami masukkan dalam nominasi, gitu. Oke, nah tadi Bapak sempat mention bahwa usahanya harus 1-2 tahun gitu Pak ya. Berarti 1-2 tahun dihitung mundur sejak pendaftaran ya Pak ya. Berarti harus di bisnisnya mereka harus sudah dimulai sejak awal tahun kemarin paling tidak. Betul Ibu, karena kami melihat juga sustainabilitasnya. Kalau misalnya usaha baru begitu kan, belum tentu nanti bakalan bertahan. Oh betul, bisa aja baru bisa aja baru bikin karena gitu. Mau daftar gitu Pak ya. Ya bisa aja gitu. Karena kami akan teliti gitu. Kami kepoin satu-satu nanti ini usahanya gimana responnya dan lain sebagainya. Sosial media, kalau usaha itu kan mungkin sekarang banyak yang pakai e-commerce atau mungkin pakai digital, mungkin ada yang NFT. Itu juga bisa masuk kriteria sih. Oke. Nah, kalau dari Pak Ari ini nanti dalam Golden Ticket ini seperti apa sih Pak supportnya? Apa ikut dari menjadi tim penilai juga? Sebenarnya kalau dari Golden Ticket sendiri ini kan ini ya gawenya departemen dan fakultas gitu ya. Jadi lebih ke ini sih sebenarnya. Kita saya sendiri ada di Prodes, ITS Technoscience begitu. Tentunya kita juga mempersiapkan semacam program pendukung begitu. Kalau di Prodes itu kan ada kelas portofolio, di mana kelas portofolio itu salah satunya adalah untuk mempersiapkan supaya mahasiswa itu bisa masuk ke ini ya jurusan desain. Kemudian kalau seandainya nanti di Prodes ITS sendiri yang tentunya bagian dari ITS, bagian dari desain produk ITS sendiri. Saya pikir ya makin kuat linknya begitu Pak Yoma ya. Jadi ada apa ya? Bisa dibilang semacam jalan pintas begitu ya, karena dosennya yang menilai dari departemen desain produk
kemudian Prodies ITS sendiri merupakan unit begitu yang pengajar-pengajarnya juga banyak dari Departemen Desain Produk sendiri begitu, Bu Zahra. Oke, baik. Nah, tadi Pak Ari bilang bahwa ada portofolio, Pak ya. Jadi nanti di salah satu lini istilahnya, berarti menyebutnya apa tuh Pak? Salah satu departemen apa lini atau departemen di dalam Despro? Unit sih. Kalau ya. Itu kan sebenarnya pendidikan 1 tahun. Oh, unit, oke. Gitu ya. Yang memang mempersiapkan mahasiswa yang gap year, tapi dalam hal ini adalah teman-teman SMA, SMK, atau MA yang mungkin berkeinginan untuk masuk di jurusan desain, sepertinya jurusan desain manapun, tapi akan sangat baik sekali jika arahnya adalah ke desain produk industri. Nah, begitu ITS. Nah, karena penilai-penilainya kemudian pengajar-pengajarnya adalah dari atap yang sama, bisa bilang begitu, besar. Oke. Nah, kalau dari Golden Ticket sendiri, Pak, itu tetap calon mahasiswa ini harus menunjukkan portofolionya nggak, Pak Yoma? Itu tergantung dari bagaimana SNMPTN-nya, Ibu. Karena kan yang pasti mahasiswa yang mendaftar, calon mahasiswa yang mendaftar nanti juga memilih melalui SNMPTN pilihan pertama. Nah, di mana kalau misal di SNMPTN itu juga diwajibkan adanya portofolio, ya dilengkapi dokumennya. Kalau misal tidak, ya tidak perlu. Gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya kita mau nunggu Pak ini ya, Bambang juga, cuma beliau masih ada kesulitan untuk bisa join ke live IG di hari ini. Oke, nah ini udah ada pertanyaan masuk, mungkin Pak Ari sama Pak Yoma bisa bantu jawab ya Pak ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, di bawah, di kanan bawah ada logo tanda tanya ya. Biar nggak ketumpuk, teman-teman bisa nanyanya di situ aja gitu, biar nggak kelewat gitu. Nah, ini Pak, ada pertanyaan dari sebentar, Azza Safira. Nah, tadi dia tertarik dengan jalur influencer nih, Pak. Kira-kira ada nggak sih untuk kriteria influencernya itu seperti apa? Kalau tadi Bapak kan hanya bilang positif. Nah, positif itu kan luas ya, Pak ya? Ataukah dari Despro itu mengincar yang tema atau topiknya dia di akunnya dia itu membahas konten-konten desain atau sebenarnya bisa dengan konten yang lain gitu. Monggo, Pak Ari dan Pak Yoma. Oke. Ini menarik Bu ya. Kemarin soalnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan komentar-komentar yang berkaitan dengan yang dicari seperti apa sih sebetulnya. Nah, oke. Jadi yang dicari kalimat kuncinya adalah positif Ibu. Untuk kali ini, kami itu membuka seluas-luasnya pada berbagai macam topik, berbagai macam jenis influencer yang positif. Jadi, bisa itu berkaitan langsung dengan desain, bisa itu mungkin memberikan wawasan yang lain, bisa itu memberikan suatu arahan yang di luar dari desain sekalipun. Misal, dia punya konten yang sosial, dia punya konten bagaimana memecahkan suatu permasalahan yang ada di lingkungannya dia. Dia punya konten di mana dia membantu satu sama yang lain. Tapi bukan ngeprank Ibu ya. Jadi bukan yang seperti itu. Jadi membantu beneran. Atau mungkin konten-konten positif yang lain. Ya, pastinya kita sekarang sudah bisa mengamati di sosial media. Kita bisa melihat sendiri sih, mana sih yang stigmanya negatif, mana yang stigmanya positif. Gitu. Mau memberikan konten podcast di sosial medianya silahkan, nggak masalah. Asal itu berbagi hal-hal yang positif tentunya. Gitu. Kemarin ada contoh, ada satu orang yang, ya Ibu, maaf Ibu, agak nyendat-nyendat. Nggak apa, Pak Yoma dulu. Nggak apa, Pak Yoma dulu, monggo Pak. Oh iya, kemarin itu ada contoh ya, dia menghubungi DM langsung di akun despro.its, dia itu bertanya, saya punya konten seperti ini, apakah bisa? Nah, begitu saya lihat konten dia itu membahas sejarah.
membahas sejarah. Jadi dia punya akun YouTube, dia itu membahas sejarah dengan bahasanya dia sendiri. Yang saya rasa sepengetahuan saya sebagai seorang netizen juga, saya jarang melihat orang bercerita tentang sejarah seperti ini. Nah, itu cukup menarik. Jadi boleh saja, seperti itu boleh. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomong influencer nih Pak, kan ada beberapa platform ya Pak ya. Ada platform Instagram, ada platform TikTok, ada platform YouTube gitu. Nah, apakah mereka harus muncul di ketiga platform ini atau boleh eksis di salah satu platform aja nih, Pak? Oke. Memang banyak sekali ya sekarang sosial media. Tentunya banyak sebutannya sendiri-sendiri. Ada yang namanya YouTuber ketika dia itu influencer di daerah YouTube. Ada yang namanya TikToker ketika dia influencer daerah TikTok. Ada yang namanya dulu gimana ya bilangnya, yang Instagram itulah pokoknya. Selebgram. Ya, itu bebas. Selebgram, ya Allah. Ya, ada yang selebgram, ada kalau Facebook udah ketinggalan kayaknya. Iya, itu generasi kita, Pak. ada influencer di Twitter mungkin yang melalui kalimat-kalimat saja. Kalau Twitter itu apa namanya? Ada istilahnya kok saya lupa. Ya itulah. Jadi bebas Ibu, ya. Jadi kami buka seluas-luasnya bagi mereka yang memang punya konten. Terutama ini garis bawahnya adalah konten ya. Tidak terkait harus YouTuber, harus influencer, tapi mereka yang punya konten yang dibagikan kepada banyak orang, gitu. Iya. Soalnya gini Pak, ya kita mau ini aja sharing aja ya. Kalau dari yang saya tahu nih di dunia teman-teman Instagram, dinamakan influencer ketika followernya itu minimum 10.000 Pak. Nah makanya itu berarti kan teman-teman di sini yang mau mendaftar kan mereka bisa jadi juga bertanya-tanya gitu. Saya bikin konten, tapi follower saya nggak nyampe segitu gitu. Tetap saran Bapak tetap apply aja atau mereka ya udah kamu nggak bakal keterima di bawah 10.000 gitu. Apply aja sih Bu. Iya. Apply aja ya Pak ya. Betul. Lagian juga tadi, kalau misalnya harus menunggu centang biru semua ya susah nanti. Agak susah. Jadi betul. Dibebaskan. Jika kalian punya konten yang memang itu bagus, baik begitu, daftar aja. Nah, dari Pak Yoma tadi udah bilang ya bahwa apapun kontennya selama positif itu kalian bisa apply gitu. Dan untuk platformnya bisa di platform manapun, nggak harus di Instagram, nggak harus di YouTube gitu. Dan kalian boleh milih salah satu aja gitu. Di TikTok boleh, di Twitter boleh, selama informasi konten-konten yang kalian hasilkan itu bermanfaat gitu untuk audiens kalian gitu. Nah, ini dari Afik, Pak. Nanyanya, kakak saya nggak punya prestasi luar biasa, tapi punya bisnis kreatif digital. Nah, kriteria bisnisnya itu apa tuh, Pak? Untuk bisnis kreatifnya, selain tadi Bapak udah menyebutkan bahwa minimum sudah didirikan dalam waktu setahun ya, Pak ya? Iya, betul. Untuk nominal omset mungkin Pak, adakah nominal omset tertentu di mana teman-teman ini bisa masuk kriteria gitu Pak? Iya, bisnisnya bebas gitu ya. Yang penting di bisnis apapun, terutama bisnis kreatif begitu ya. Terutama bisnis kreatif. Kemudian untuk durasinya minimal 1 tahun dan untuk omset dibebaskan. Yang penting ada tertera di situ. Karena kita tidak tinggi-tinggian offset di sini. Kalau misal memang bisnisnya itu adalah bisnis yang berbasis NGO, di mana dia tidak ada profit, ya bagaimana omsetnya bisa besar gitu. Jadi ada kan yang bisnis-bisnis yang memang dia berjualan sesuatu, hasil jualannya nanti didonasikan, begitu. Nah itu kan berarti omsetnya kecil. Kami juga tidak membatasi untuk hal seperti itu, karena itu juga hal yang baik begitu. Nah, aku juga penasaran nih, Kak Afik ini yang nanya, boleh di-mention dong Kak, bisnis kreatifnya apa gitu. Siapa tahu nanti sekalian promosi kan, di sini mumpung yang nonton ada 3.000 orang ini yang nonton. Aduh. Kalau dari Pak Ari, aku mau nanya sedikit tentang Porto Pak.
Gak apa-apa ya Pak Yoma ya. Karena kan ternyata bisa jadi nanti tetap maksudnya ada portonya juga kan, tergantung nanti dia daftar SN-nya gimana gitu. Nah, tips-tips untuk porto tuh gimana sih Pak? Secara secara simpelnya tipsnya. Karena banyak banget yang nge-DM juga ke ITS_Grabis. Kak, tips-tips porto tuh gimana sih? Gitu. Dari tahun ke tahun itu tidak jauh berbeda, Bu Sarah. Yang jadi penilaian kita semoga tidak banyak berubah untuk tahun ini, tapi saya pikir sama ya. Biasanya ada semacam penggambaran begitu, seperti gambar suasana dalam bentuk ilustrasi. Kemudian kalau di desain produk khususnya itu lebih ke spasial 3 dimensinya. Kemudian ada teknik-teknik begitu yang supaya kelihatan shape, kemudian sedikit ada detail, terus kemudian kelihatan bisa muncul apa Pak Yoma, ekspresi gitu penggambarannya ya, dan tentunya ini ya ya relevan dengan desain produk itu kan lebih ke bentuk ya, bentuk 3 dimensinya itu yang paling utama itu. Oke, nah semoga bisa menjawab ya kalian, karena ini ada yang nanya lagi nih Pak, dia masih kekeh penasaran nih Pak Yoma, dari Azza, dia nanya lagi gitu, apakah Golden Ticket ini mengumpulkan portofolio juga gitu. Tadi Pak Yoma udah menyebutkan bahwa tergantung ya, kalau dapat apa Pak tadi Pak? Sorry, notifikasi dapat dari SN-nya itu. Betul Bu. Jadi kami skemanya kan begini urutannya. Yang bersangkutan calon mahasiswa itu mendaftar melalui SNMPTN dan memilih pilihan pertama desain produk ITS. Nah, ketika itu kan mereka harus menyelesaikan administrasi dalam pendaftaran SNM itu. Kalau misalnya di dalam pendaftarannya nanti membutuhkan portofolio, ya berarti memakai portofolio gitu. Nah, setelah daftar, mereka juga mendaftarkan diri melalui Golden Ticket. Nah, ini ada jalur Golden Ticket. Nah, itu pendaftaran yang di jalur SNMPTN itu jalur umumnya, kita jalur khususnya, gitu. Jadi nanti ketika yang bersangkutan calon mahasiswa itu mendapatkan Golden Ticket, otomatis SNMPTN-nya lolos, gitu. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan tidak mendapatkan Golden Ticket di kita, di jalur umum ini masih berkesempatan untuk lolos, gitu. Tapi kalau misalnya di SNMPTN ini bersangkutan tidak lolos SNMPTN, tapi mendapatkan Golden Ticket, otomatis langsung lolos, gitu. Oh iya. Namanya Golden Ticket, gitu ya. Iya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalian stepnya adalah tetap harus daftar SN, dan nanti ketika SN itu requirements-nya adalah harus ngumpulin porto, artinya kalian juga tetap harus membuat porto gitu. Dan kalau misalnya waktu 2 bulan masih ada cukup waktu untuk belajar porto nggak sih Pak Ari? 1 bulan? Iya. Masih ada ya Pak kelas ya? modularnya ya di Prodes ITS gitu untuk portofolio. Nah, kalau kalian masih bisa Pak ya, berarti ya. Nah, kalian langsung aja klik ya. Di sini kan ada 3 narasumber nih. Langsung aja ke IG-nya di mana Pak? Pak Ari untuk IG-nya Prodes. Nah, untuk kalian bisa kepoin tentang tadi belajar portofolionya seperti itu. Ini kayaknya Kak Azza ini excited banget nih Pak, pengen ikut. Nanya ketiga lagi Pak. Prestasi internasionalnya itu harus desain atau gimana Pak? Atau bisa bidang lain? Kalau di sini di poin pertama ditulisnya adalah prestasi nasional atau internasional bidang desain. Nah, apakah saklek memang harus bidang desain Pak, atau boleh bidang yang lain? Oke, baik. Ini juga agak ternyata banyak sekali pertanyaan begitu Bu ya, karena banyak banget, kami lihat sendiri itu di tingkat SMA lomba yang desain itu jarang
gitu ya. Menyedihkannya itu jarang. Jadi untuk anak SMA itu lomba-lomba yang berhubungan dengan desain itu ternyata jarang, sehingga ketika kami sudah meluncurkan ini kemarin, kami juga introspeksi. Baiklah kalau begitu, yang penting prestasi dulu. Prestasi dulu, bidang desain akan mendapatkan poin tambahan. Akan tetapi ketika prestasi itu bukan dari bidang desain, silahkan daftar gitu. Kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu kami juga sempat mengadakan lomba desain tingkat SMA. Yang hadiahnya juga golden ticket, gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang misal ketika waktu lomba 1001 desain competition kemarin, tidak berkesempatan untuk mendapatkan juara, tapi kalian mendapat juara 3, jadi finalis, itu juga termasuk prestasi, gitu. Jadi yang kemarin lomba 1001 itu sudah tarafnya prestasi nasional karena sudah diikuti lebih dari 6 provinsi. Gitu. Jadi sudah nasional sekali. Jadi itu salah satu kesempatan juga bagi teman-teman yang kemarin pengen dapat golden ticket melalui lomba 1001 design competition, akan tetapi kurang berkesempatan gitu ya, tidak dapat nominasi juara 1. Ya sudah. Itu hasil dari lomba kalian itu kalian bawa ke sini. Siapa tahu bisa dapat. Gitu. Siapa tahu, gitu ya. Siapa tahu, dicoba aja. Karena nanti kami akumulasikan Bu ya, nggak hanya prestasi dari itu tadi, juga ada prestasi luar biasa yang lain, gitu. Jadi kami gabung semua. Iya siap. Ini yang nanya buaya banget ini Pak. Mungkin kita bisa sampai jam 10 kayaknya. Nggak apa ya Bapak-bapak ya. Nah, ini ada yang menyinggung masalah biaya nih Pak, dari Prince Balance. Kalau sudah masuk golden ticket, apakah ada pengurangan dari biaya? Atau ada benefit lainnya Pak? Oke. Biayanya nanti tergantung dari skema yang dia masuki Bu. Kalau misalnya dia mendapatkan golden ticket, tapi dia mendapatkan kuota SNMPTN, berarti dia akan daftar ulang dan UKT dan sebagainya melalui skema SNMPTN. Kalau misalnya yang bersangkutan mendapatkannya itu melalui skema SKMP, misalnya ya, tidak dapat kuota sekolah, dapatnya di SKMP, ya akan membayar pendaftaran ulang, UKT, dan lain sebagainya sesuai dengan skema tersebut. Gitu. Jadi untuk benefitnya adalah kami bukan benefit di pengurangan biaya ataupun penambahan biaya, tapi kami ajukan kursinya untuk yang mendapatkan golden ticket ini tadi. Nah ya, jadi benefitnya itu lebih ke prioritas masuk gitu. Jadi kalian diprioritaskan bisa menjadi mahasiswa desain produk ITS loh ya. ITS itu kampus kenamaan. Itu alumni saya itu. Oke. Tapi saya tidak mau menyebutkan tahunnya, tahun berapa. Ketahuan nanti umurnya. Nah Pak, ini ada yang nanya. Tapi ini boleh dijawab, boleh enggak nih Pak? Kira-kira nanti yang lolos berapa ya? Yang diambil kuotanya? Boleh dijawab, boleh enggak Pak? Kalau enggak mau jawab juga enggak apa-apa kok. Oke. Sebetulnya sudah pernah saya jawab sih Bu. Pernah saya jawab. Boleh dijawab. Iya, jadi sebetulnya sudah pernah saya jawab karena ada yang bertanya seperti itu di DM. Gitu. Jadi kalau misalnya saya sembunyikan ya percuma, nanti juga yang bersangkutan mungkin nyebarin ke yang lain gitu ya. Jadi jawabannya adalah nanti untuk skema ini kami menyiapkan 3 kursi. 3 kursi untuk golden ticket ini. Ada 3 yang mendapatkan. Juga, Pak. Banyak. Dan lagi itu tentatif Ibu. Masih fleksibel. Kami mengajukan 3, tapi masih fleksibel. Dilihat lagi dari pesertanya. Kalau misal nanti yang memang berkualitas lebih dari 3, nah kami pusing pasti. Ini gimana ini? Harus misalnya adanya 5 begitu ya. Kami pasti pusing. Ya udah. Kami ajukan ke-5-nya. Kami ajukan ke-5-nya ke jajaran petinggi ITS bahwa dari semuanya ini 5 ini bagus. Misalnya ada 5. Gitu. Tapi untuk awal kami siapkan 3. Kami siapkan 3 kursi, masih fleksibel gitu ya, tergantung dari seberapa hebat jagoan dari peserta-peserta golden ticket ini nanti. Kalau misalnya memang terpaksa ditambah, kami tidak akan sungkan untuk mengajukan itu kembali. Nah, jadi tetap optimis ya, dan tetap harus all out gitu. Walaupun kalian misalnya tadi Pak Yoma udah mention bahwa ya 3, tapi mungkin bisa jadi nambah gitu. Tapi kalian jangan berkecil hati, tetap aja harus all out gitu.
Ya, terus ada pertanyaan lagi. Bentar. Teman-teman, sekali lagi yang pertanyaan, biar kalian nggak tenggelam, silakan langsung aja nanya di kolom kanan bawah. Ya, itu ada tanda tanya, kalian bisa nanya di situ gitu. Nah, ini ada yang nanya tadi, yang tidak masuk kuota SN, apakah bisa ikut golden ticket? Tadi jawabannya masih bisa ya Pak ya? Atau nggak bisa Pak? Masih bisa. Bisa, Bu, bisa. Nah, jadi Krisna, Bapak-Bapak kalau mau lihat yang pertanyaan juga bisa tuh Pak, di kanan bawah tuh Pak. Sambil Bapak-Bapak juga bisa pilih. Emang Pak, makanya kita nggak selesai-selesai. Ini boleh saling melengkapi. Mau jawab yang mana nih, Pak Ari atau Pak Yoma? Ada banyak lomba yang nanya. Lomba poster masuk juga, ya. Lomba poster bisa masuk. Bisa masuk. Tuh, lomba poster bisa masuk. Bisa masuk. Ya ini nanti juga di Dispro kita akan ada mata kuliah bagaimana menyusun poster produk ya Pak Ari. Masih ya, jadi ini ya. Itu juga termasuk salah satu di perkuliahan hal yang penting. Salah satu mata kuliah yang pelajari. Nah, ini Pak ada yang nanya ini Pak dari Mei, kalau bisnisnya baru bikin akun Instagramnya Desember tahun lalu 2021, itu sudah bisa diajukan sebagai bisnis atau ya udah kan tadi udah denger kalau Pak Yoma bilang setahun gitu. Nah, mending gimana tuh Pak sarannya untuk yang bersangkutan ini Pak, untuk calon mahasiswa ini? Mungkin Instagramnya baru ada Desember, tapi mungkin bisnisnya udah jalan dari 2 tahun yang lalu gitu. Jadi bisa aja. Iya, bisa aja. Bisa aja. Nah, jadi Kak Mei, iya. Coba dijelaskan lagi, itu bisnisnya baru mulai banget waktu bikin Instagram Desember itu, atau memang sebelum bikin Instagram itu sudah mulai bisnisnya? Karena kalau memang baru banget mulai Desember, ya mohon maaf, itu tidak bisa didaftarkan karena minimum adalah sudah berjalan 1 tahun kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi ya. Nah, ini Pak, ada yang nanya Dwi Octavian. Apakah faktor alumni mempengaruhi juga? Soalnya di SMA-nya dia belum ada yang pernah masuk di Despro ITS. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kamu jadi yang pertama. Pionir dari daerah atau sekolahnya. Jadi pionir. Iya. Ya, tuh ya. Tidak ada pengaruh kok. Tidak ada pengaruh. Oke, jadi Dwi Octavian nggak ada pengaruhnya ya. Walaupun di SMA kamu belum ada yang masuk Despro ITS, bisa jadi kamu yang pertama kali masuk nanti. Nah, ada lagi kah yang ini? Nah, Pak, ini tadi jenis prestasi luar biasa itu berarti salah satu ya, Pak ya? Kan ada 3 poin tuh, Pak. Prestasi nasional, influencer, atau entrepreneur. Berarti kalau misalnya nih Pak, ada satu calon mahasiswa yang memiliki lebih dari 1, berarti dia peluang masuknya lebih besar ya Pak. Misalnya dia influencer, YouTuber, dan juga dia itu ternyata berprestasi gitu. Bisa jadi Ibu, bisa jadi. Itu dan atau berarti ya. Jadi 1, 2, 3 itu pilihan dan atau. Kalau misalnya 3-3-nya masukkan semua gitu. Kalau misalnya hanya 1 ya sudah, tidak perlu takut gitu. Siapa tahu yang lain juga cuma 1 gitu ya. Masukkan aja. Benar. Oke, nah ini teman-teman kalau ada yang belum sempat lihat persyaratannya, langsung aja lihat di Instagramnya Despro atau juga bisa lihat di feednya ITS_Kreabis gitu. Jadi memang di situ disebutkan bahwa ada 3 prestasi luar biasa yang bisa dipilih. Bukan berarti harus masuk 3-3-nya. Yang pertama prestasi nasional atau internasional di bidang desain. Tapi tadi Pak Yoma bilang, ya kalau ada selain desain nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Yang nomor 2 adalah kamu itu influencer atau YouTuber di lintas platform ya. Nggak harus di YouTube saja atau di IG aja, tapi boleh di TikTok, boleh di Twitter gitu. Dan jangan khawatir soal numbers atau soal jumlah follower kamu gitu. Karena nanti yang dinilai juga isi dari konten, nggak hanya dari berapa follower yang ngikutin akun kamu gitu kan. Terus yang ketiga di sini entrepreneurnya adalah
Memang diutamakan bidang desain atau bisnis kreatif, tapi tidak hanya meliputi itu aja. Kamu juga bisa mendaftarkan ketika kamu sudah punya bisnis, tapi syaratnya lebih minimum 1 tahun ya. Kalau dibuat 1 tahun, mohon maaf belum bisa gitu, karena strugglingnya bisnis itu kan baru bisa dicek kan 1 tahun ya. Kalau baru 1 bulan, 2 bulan kan itu ya istilahnya kita belum bisa ngomong kalau ini bagus gitu, ini kurang bagus kayak gitu. Nah, ada pertanyaan masuk lagi nih, Pak. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih, Pak. Misalnya bisnis berjalan 20 tahun lalu, tapi akunnya baru dibuat. Jadi, ini kayaknya bisnisnya bisnis generasi kedua. Ini Pak, ada yang nanya nih, Pak, ini. Di kolom questions. Nah, itu gimana, Pak? Berlaku nggak sih, Pak, kalau bisnis generasi kedua, Pak? Oke. Ini menarik ya. Jadi, bisnis generasi kedua itu juga susah loh, Bu. Ya. Betul, juga Pak. Susah. Meneruskan bisnis, misalnya itu adalah bisnis bawaan dari orang tua, kemudian ditimpang sangkurkan gitu ya, diwariskan ke kita gitu. Kita melanjutkan itu juga tidak mudah gitu. Pasti ada kesulitan-kesulitannya juga. Teman-teman saya yang punya bisnis juga pasti berbicara hal yang sama gitu. Jadi silahkan gitu ya, nggak masalah kalau misalnya memang bisnisnya itu adalah bisnis yang sudah turun-temurun begitu dari kakeknya mungkin, kemudian akhirnya kembali ke kalian, silahkan aja didaftarkan gitu. Kami pasti akan lihat gitu ya, lihat ketika kalian memegang. Di situ kan ada profil perusahaan ya, kalian sudah pegang ini berapa tahun sih gitu. Misal di profil perusahaan itu di sini ada tahun berapa sampai tahun berapa itu mungkin kakeknya, kemudian diturunkan ke ayahnya, turunkan ke dianya. Nah, itu kami lihat dari situ. Kami lihat dari situ. Kok ini baru 2021, baru beberapa bulan yang lalu. Jadi bisa jadi akan mempengaruhi penilaian. Tapi kalau misalnya dari dalam profil perusahaan itu ternyata yang bersangkutan sudah dari SMP menekuni itu, ya kami lihat, kami detailkan. Oh, ternyata seperti ini. Apa yang sudah inovasi, apa yang sudah dikembangkan selama kepemimpinannya dia, dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali pertimbangannya nanti di situ. Dan kalau misalnya kami kurang jelas, dan memang potensinya bagus, baik, dia masuk nominasi, ketika wawancara pasti akan kami tanyakan. Oke, nah semoga ini membantu ya Kak Pinasti Septiandini. Nah, jadi walaupun kakak ini lagi nerusin usaha orang tua, nggak apa-apa Kak, asal dibuktikan dengan kapan sih Kak Septia ini mulai bantu gitu, berapa tahun yang lalu kayak gitu ya. Oke, nah ada juga yang, nah ini Pak, ada juga yang menanyakan hal yang sama nih Pak. Jadi dia itu bukan membuka usaha sendiri, bukan entrepreneur, tapi dia sudah berkecimpung sebagai freelancer, desainer. Nah itu apakah bisa juga diajukan Pak? Jadi bukan entrepreneur tapi dia freelancer desain. Iya, sebetulnya freelancer itu kan juga jualan Ibu ya. Itu juga bisnis, tapi bisnisnya adalah bisnis jasa. Self-employee Pak ya? Betul. Jadi ya sama aja, kalian juga berbisnis, tapi yang kalian bisniskan adalah yang kalian freelance-kan itu gitu. Ataukah itu nge-freelance menjadi konsultan branding, konsultan yang lain gitu ya. Sudah dalam bentuk itu termasuk sih. Sudah dalam bentuk portofolio itu Pak. Iya. Sudah punya portofolio sendiri. Iya, sudah punya portofolio sendiri kan. Apalagi ada kliennya lah, tunjukkan aja kliennya ini siapa aja, apa yang kalian perbuat gitu. Itu juga termasuk salah satu self-employee. Nah, jadi Kak Azza Safira semoga menjawab ya. Dan aku ini sangat salut nih Pak sama akun IG Azza Safira karena dia sangat antusias Pak. Jadi dia yang paling banyak nanya nih di malam hari ini. Dan dia itu ternyata sudah freelancer designer website gitu. Jadi Kak Azza bisa dicoba aja karena tadi dari Pak Yoma bilang bahwa yaitu termasuk self-employee gitu. Kamu kan juga udah menjual jasa kamu kan istilahnya. Jadi boleh aja dilampirkan. Pastikan kamu lampirkan juga siapa sih klien-klien yang kamu handle gitu. Misalnya kamu ngerjain brand dari suatu merek kuliner atau apa, kamu sertakan juga gitu ya. Nah,
ini ada yang nanya nih Pak, DITTBD. Nggak punya prestasi akademis tapi punya prestasi luar biasa. Nah, ini tolong diperjelas ya, Kak DITTBD, itu prestasinya kamu apa gitu. Barangkali mumpung ada Pak Ari dan Pak Yoma di sini, sekalian bisa kita diskusikan. Oke, ada lagi pertanyaan? Banyak banget ya. Oke. Ini ada Cike Project nih Pak nanya. Untuk prestasi itu ada jumlah batasnya nggak? Atau serahkan sebanyak-banyaknya prestasinya? Sebanyak-banyaknya. Iya, buat kami bingung. Buat kami bingung. Sebanyak-banyaknya. Buat kami bingung. Buat Pak Yoma dan Pak Ari bingung ya. Jadi kalian tunjukkan semua keahlian kalian, tunjukkan semua prestasi kalian sampai beliau-beliau bingung gitu. Oke, nah sambil kita nunggu, kita masih bisa berapa menit lagi, Bapak-bapak? Saya ikut, Pak. Ya. Monggo Ibu, kalau misalnya, iya. Ngikut aja ya. Ngikut. Nah, Pak Bambang bagaimana Ibu? Sudah bisa Pak join atau Bambang belum ini, ya? Pak Bambang sepertinya sudah give up untuk nyoba masuk. Saya sudah arahkan, ayo Pak, tekan yang di kiri atas Pak, itu kan ada profil picture gitu, diklik. Nah ternyata di akunnya beliau nggak muncul kita di situ. Jadi nggak bisa kita invite juga gitu. Nah nanti insya Allah lah lain kali nanti kita undang beliau lagi gitu. Nah ini kapan sih Pak untuk terakhir pendaftarannya atau mungkin malah mulai pendaftarannya kapan nih? Karena nih banyak banget ini calon mahasiswa excited nih untuk join Golden Ticket. Sebentar Ibu ya, saya nyontek dulu. Pak, ada kendala koneksi. Oh iya. Nah, tadi sampai di mana ya tadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, teman-teman langsung aja bertanya apa aja yang berkaitan dengan event atau program dari Dispro ITS untuk penerimaan mahasiswa baru 2022 adalah Golden Ticket, di mana kalian mendapatkan prioritas khusus agar bisa masuk menjadi mahasiswa ITS gitu. Nah, nyambung lagi nih Pak. Tadi kan Bapak katanya mau lihat contekan ya Pak. Untuk pendaftarannya jadinya kapan Pak? Iya. Jadi pendaftaran itu kami sudah buka webnya gitu ya. Tapi teman-teman nanti bisa mulai mengisi pada tanggal 14 sampai 28 Februari jam 5. Oke. Itu silakan diisi di situ. Itu waktunya bertepatan juga pada saat pendaftaran SNMPTN. Jadi jangan lupa ya. Jadi jangan lupa. Setelah kalian mendaftar SNMPTN, kalian daftar Golden Ticket. Gitu. Tuh, jadi kalian itu habis daftar SNMPTN, langsung aja daftar ke Golden Ticket. Tolong dicatat di kalender kalian ya, atau dicoret di buku agenda kalian. Aku nggak tahu ya anak sekarang pakai agenda apa enggak ya. Catat di kalender handphone kalian ya. Tolong dicatat bahwa tanggal 14 Februari jam 5 sore sudah mulai dibuka untuk pendaftaran Golden Ticket. Dan tadi kuotanya kalau saya bilang tuh banyak ya. Jadi kuotanya ada 3 bahkan bisa lebih yang bisa masuk gitu. Karena kalau sampai kalian membuat bapak-bapak di layar kalian ini bingung, bisa jadi yang diterima makin banyak lagi gitu. Oke. Iya, sama menambahkan ini ya, Bu Zahra, Pak Yoma. Salah satu syaratnya mengikuti ini ya, Pak. Ini lo ITS. Ini lo ITS, betul. Iya. Untung diingatkan Pak Ari. Dilihat di website yang menyediakan informasi Golden Ticket. Di situ ada situs pendaftaran untuk mengikuti ILITS atau ini lo ITS. Nah, kalau boleh di-share sedikit Pak, untuk ini lo ITS atau ITS Fair ya Pak ya menyebutnya. Itu tuh acara apa sih Pak? Barangkali di sini teman-teman yang lagi nonton ini mereka bingung apa sih ITS Fair, apa sih ini lo ITS gitu. Kalau saya dengar dari sosialisasi salah satu panitia ITS Fair kemarin, itu sebenarnya lebih seperti menunjukkan begini loh perkuliahan di ITS itu, sambil memperkenalkan mata kuliahnya, kemudian cara perkuliahannya,
dan mungkin juga tugas-tugasnya, Bu Zara. Nah, untuk desain sendiri, kalau tidak salah hari Minggu besok materinya, temanya adalah tentang dasar desain. Nah, gitu. Jadi ketika kita masuk ke desain produk, di tahap persiapan bersama atau di tahun pertama itu ada mata kuliah dasar desain. Nah, itu besok begini materi dasar desain itu, simulasinya, tugas-tugasnya seperti apa itu dipaparkan dan diceritakan di ini loh ITS. Gitu. Nah, jadi nggak perlu nunggu kalian lulus SMA untuk bisa merasakan gimana sih rasanya jadi mahasiswa. Karena rasanya jadi mahasiswa tuh beda banget ya sama kita kuliah ya. Waktu kita SMA gitu. Kalian kalau SMA mungkin harus duduk rapi gitu ya. Kalau kuliah tuh lebih bebas, apalagi di Despro kan dari looks-nya bapak-bapak ini aja udah kelihatan kan. Kalian kalau mau gondrong itu boleh banget gitu. Nggak usah takut dipotong sama guru BP gitu kan. Dikejar-kejar guru. Kayak gitu. Nah, acara Ini Lo ITS itu lebih lengkapnya kalian bisa langsung ke IG-nya @iniloits. Lo-nya pakai LHO ya, orang Jawa. Jadi @ini_LHO_ITS gitu. Nah, Pak Yoma ada yang nanya nih, apakah harus mengikuti rangkaian kegiatan? Karena setahu saya, itu rangkaian kegiatan itu mulai tanggal 8 bulan ini sampai tanggal 23, Pak. Nah, apakah mereka harus mengikuti rangkaian semua atau boleh salah satu aja? Jawabannya adalah kalian ikuti secukupnya sebagaimana kalian ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang ITS. Itu. Jadi, semisal saya cukup kok ikut kelasnya simulasi desain produk nanti, itu saja. Oke, silahkan. Tapi kalau misal kalian, saya ingin tahu yang lain, gitu. Ikut semuanya, nggak apa-apa. Gitu. Nah semoga menjawab ya Kak Angelina. Nah, saya mau nambahin sedikit. Tadi yang sempat bapak-bapak bilang adalah merasakan jadi mahasiswa sehari itu namanya one day lecture ya teman-teman ya. One day lecture itu akan dilaksanakan 15 dan 16. Jadi kalian segera daftar karena kabarnya itu kuotanya dibatasi bapak-bapak karena kan kapasitas Zoom. Karena kan nanti kalian akan experience kuliah secara online lewat Zoom. Dan kapasitas Zoom itu terbatas dan yang daftar banyak banget. Jadi kalian langsung aja nanti setelah live IG ini langsung visit ke IG-nya Ini Lo ITS, atau juga kalian bisa lihat di feed-nya ITS_Kreabis, kalian lihat yang judulnya One Day Lecture. Itu kalian bisa mendaftar di situ, ya. Oke, lanjut ya Pak ya, untuk menjawab pertanyaan adik-adik ini, adik-adik calon mahasiswa. Sebentar. Nah, untuk buktinya, ini Kak Dwi Oktavian ini nanya untuk bukti apa ya? Nah, kalau misalnya bukti Ini Lo ITS, ikut Ini Lo ITS itu pembuktiannya itu bentuk screenshot kegiatan berlangsung atau seperti apa sih Pak Yoma? Karena kami sendiri juga bukan dari bagian Ini Lo ITS kemarin ya, ITS Fair, jadi kami juga bingung. Ini apakah mereka akan mendapatkan sertifikat, ataukah mereka mendapatkan nomor kartu peserta, ataukah mereka bagaimana? Jadi kami bebaskan. Yang penting adalah bukti, sehingga kami bisa mengkonfirmasi ke panitianya nanti. Apakah misal kalian mengikuti Ini Lo ITS, kemudian Zoom-nya itu kalian screenshot, kemudian di situ kami lihat, oh akunnya namanya ini. Kami cross check ke panitia. Akun ini kemarin datang nggak? Gitu. Oh ya datang. Dia menyimak dari awal sampai akhir. Oke, selesai. Jadi cukup dengan screenshot. Kalau misalnya nanti akan ada kartu pesertanya, kartu pesertanya kalian tampilkan juga. Kalian masukkan juga ke dalam dokumen. Gitu. Dalam suatu bentuk PDF, itu bisa kalian kumpulkan, bisa kartu pesertanya, bisa screenshot kalian menghadiri acaranya, bisa sertifikatnya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan bukti kehadiran kalian mengikuti Ini Lo ITS. Oke, semoga jelas ya Kak Angelina tadi yang bertanya. Jadi nggak harus, istilahnya nggak harus mengikuti rangkaian, ya istilahnya sebutuhnya kalian. Tapi kalau saya pribadi itu semua bagus-bagus gitu eventnya. Ada event one day lecture, ada event tryout gitu. Dan itu penting juga bagi kalian kan. Jadi sayang kalau dilewatkan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lain nih Pak. Nah,
Untuk prestasi itu Pak, prestasi tadi kan ini disebutkan bahwa untuk yang prestasi luar biasa itu dia kan harus mengikuti prestasi nasional atau internasional. Nah, itu timeline-nya itu waktu mereka kelas 12 saja, atau selama mereka SMA, atau bahkan bisa mundur, Pak, waktu mereka SMP. Untuk prestasi nasional. Ada yang nanya soalnya, Pak, itu di kolom questions. Tentunya akan kami lihat mana yang terbaru, gitu Bu ya. Boleh kalian tampilkan semua, dari kalian mungkin TK sudah pernah ada juara internasional dan sebagainya. Biasanya sih begitu Bu ya. Jadi jika ada kecenderungan, jika dia memang dari kecil itu terbiasa kompetitif gitu ya, sampai besar akan kompetitif terus gitu. Ada kecenderungan seperti itu. Jadi mungkin dalam satu PDF itu ada banyak halamannya. Nah, mungkin aja kayak gitu. Tapi pastinya akan kami lihat dari SMA. SMA-nya dia bagaimana. Oh, ternyata dia dari SMP. Oh, ternyata dia dari SD, gitu, prestasi gitu. Oke. Bisa jadi itu akan menjadi salah satu tambahan plus nilai tambah gitu. Tapi SMA dulu udah cukup gitu. Kalau misalnya mau nambah lagi, mau mundur ke belakang, silahkan, nggak masalah. Asal itu ya, jangan lupa kami berikan limitasi dalam satu file PDF itu 10 mega. Jadi kalau misal kalian nanti menampilkan juaranya banyak sekali gitu ya, 100 halaman, mungkin 100 sertifikat kalian tampilkan, pilihlah saja yang bagus gitu ya. Pilihlah yang memang baik-baik, sehingga kalian masih bisa dalam 10 mega itu tadi. Oke, nah lebih disarankan oleh Pak Yoma sih yang terbaru. Tapi kalau kalian mau melampirkan yang lalu-lalu, yang boleh aja gitu, selama cukup ya 10 mega gitu. Oke. Sebentar Pak, ada pertanyaan lainnya. Nah, Kak Iza udah dijelaskan ya. Ini tadi kan Pak Yoma udah bilang kalau misalnya ketinggalan yang tanggal 8 nggak apa-apa gitu. Kan ini rangkaiannya sampai tanggal 23. Pastikan kalian mengikuti ya. Kalau memang ketinggalan tanggal 8 nggak apa-apa, tapi mulai dari tanggal 15 dan seterusnya kalau bisa kalian ikut gitu. Oke, nah ini ada yang bertanya tentang esai nih Pak. Tentang esai itu ada ketentuannya nggak sih Pak? Karena ini kan termasuk poin yang salah satu yang harus dikumpulkan juga kan oleh calon mahasiswa ini. Silakan Pak Yoma. Coba dibuka link pengumpulan formulir pendaftarannya ya, karena di situ sudah cukup detail. Untuk esai sendiri adalah esai yang ditulis dengan tangan manual tentang alasan dia masuk Dispro ITS, apa alasan kalian, siapa kalian dan kenapa kalian pengen banget masuk sini. Ditulis tangan sepanjang kurang lebih 500 kata gitu. Nah, nanti tulisan tangan itu kalian scan atau kalian pindai, kalian foto, kalian jadikan dokumen PDF, itu yang kalian submit. Oke, udah jelas ya. Jadi kalau lebih detail lagi kalian harus masuk ke situ dan biasakan budaya membaca ya. Jadi budaya membaca dan budaya harus membaca dengan detail, baru kalau nggak paham baru ditanyain gitu. Dan tadi dari Pak Yoma bilang ada 500 kata dan ditulis tangan. Kenapa ceritakan tentang diri kamu, lalu alasan kenapa mau masuk Dispro ITS. Dan kalau menurutku ya, ini sejujur-jujurnya aja kan, kita kan semua, saya juga termasuk alumni gitu dari ITS gitu. Masuk ITS adalah sesuatu yang harus kalian perjuangkan gitu. Karena nggak akan rugi ya masuk ITS ya. Dari nanti ketika kalian masuk, kalian nanti mendapat experience belajar apa aja di situ, lalu nanti networking kalian, lalu juga nanti ketika lulus itu otomatis akan banyak peluang gitu. Apalagi saya dengar-dengar Dispro itu nggak cuman menyiapkan mahasiswanya untuk di dunia kerja aja Pak ya, tapi malah membuka lapangan pekerjaan atau menjadi entrepreneur. Gitu ya Pak Arya dan Pak Yoma ya. Ya. Nah, jadi ini gimana Pak? Mumpung membahas entrepreneur, jadi ya sekalian agak promosi Bu ya. Jadi kalau boleh, kalian Pak. pengen tahu weekend ini Sabtu besok itu kita akan ada pameran tugas akhir mahasiswa. Namanya adalah Bright Future Ahead, masa depan yang cerah. Itu adalah tugas akhir mahasiswa di mana kami akan menghadirkan talk show
talkshow itu kami mengundang alumni-alumni, ada 3 alumni yang kami undang. Yang pertama itu alumni di salah satu head designer di Laksana Karoseri di bidang transportasi. Kemudian 2 alumni sisanya, itu adalah yang pertama Farah Asifa, dia itu alumni yang mana tugas akhirnya membuat suatu produk, dan produk itu akhirnya berlanjut sampai sekarang, dia menjadi entrepreneur di bidang itu. Dia bawa sampai sekarang. Kemudian alumni yang terakhir adalah seorang desainer alumni kita. Desainer itu dia membuat suatu produk di ketika tugas akhirnya, yang mana produk itu dia teruskan juga sampai menjadi usaha sampai sekarang. Dia merekrut banyak karyawan dan bekerja sama dengan beberapa pihak yang lain. Jadi tidak hanya bekerja sebagai seorang desainer, tapi juga bisa saja kalian menciptakan lapangan kerja baru. Kalian membuat suatu peluang entrepreneur sendiri. Itu kalau misal kalian pengen lihat, ada di Instagram @bfa Desain ITS, ada di situ informasinya. Di Instagram @himaid juga ada, di Kreabis juga ada Bu ya, nanti akan di Kreabis saya juga upload besok Pak. Nah, teman-teman, ditunggu. Pastikan lihat feednya ITS_Kreabis besok, karena saya akan upload event yang barusan diceritain sama Pak Yoma, di mana kalian bisa menyimak lewat Zoom ya, lewat Zoom. Jadi kalian yang nggak di Surabaya pun bisa lihat gimana sih cerita 3 alumni itu ya. Ada yang jadi berkiprah di desainer transportasi tadi, dan ada juga yang berkiprah di entrepreneurs gitu. Dan dengar-dengar ini benar nggak sih Pak Ari, kalau ITS itu, Despro-nya itu cukup famous, dikenal dengan transportasinya, desain transportasi. Itu betul nggak Pak? Iya Bu, jadi karena mungkin dari alumni sendiri itu sebenarnya juga itu alami saja begitu Bu. Jadi rupanya banyak sekali alumni yang berkecimpung dan masuk di industri otomotif. Tampaknya memang akhirnya kita juga brandingnya itu kuat sebagai kampus yang mempersiapkan dan menelurkan banyak sekali tenaga-tenaga begitu desainer untuk transportasi juga. Jadi memang banyak sekali ya di tanah air sendiri, nggak tahu boleh sebut merek nih Pak Yoma. Ya intinya pabrikan otomotif besar lah Bu ya, baik itu 2 roda maupun 4 roda. Baik itu di Indonesia sendiri maupun itu di Asia Pasifik, itu paling besar di Despro ITS untuk transportasinya, desainer transportasi gitu. Wah keren banget. Kalau saya kan juga dulu sempat habis lulus tuh kerja di ini Pak, di manufacturing roda 2 juga Pak. Dan desainernya unfortunately orang Jepang gitu. Berarti kan memang kalau ada orang Indonesia apalagi alumni ITS yang bisa sampai di situ, berarti itu keren banget sih. Ya. Iya. Keren banget. Iya, karena biasanya memang kalau manufacturing Jepang itu biasanya sangat mempercayakan kepada desainer dari Jepang juga gitu. Berarti ketika mereka percaya kepada lulusan dari Indonesia, wah itu keren banget. Itu berarti sudah tidak diragukan lagi hasilnya gitu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan kah? Oke, kayaknya mereka sudah sangat ini Pak, jelas gitu. Mungkin dari Pak Yoma atau dari Pak Ari ada sesuatu hal yang mungkin kita lupa ya, belum bahas. Jadi Pak Ari sempat ngingetin tentang syarat ITS Fair. Terima kasih Pak Ari. Atau ada nggak sih yang kita lupa untuk bahas nih Bapak-Bapak? Oke, apa ya? Kayaknya udah, saya juga lihat. Dicari salah satunya ini Bu, kalau di kampus itu komunitasnya. Nah kebetulan di desain produk juga itu komunitasnya paling banyak ya Pak Yoma ya. Iya. Komunitas itu maksudnya gimana tuh Pak? Mungkin teman-teman dari SMA ini nggak ngerti nih, di kampus ada komunitas, itu gimana tuh maksudnya? Bisa diceritain nggak sih Pak? Mahasiswa ya Pak Yoma. Kalau di sekolah itu sekolah SMA itu mungkin namanya ekskul Ibu ya, ekstrakurikuler gitu. Nah, kalau di kita itu namanya komunitas. Itu lebih gede dan memang sifatnya independen. Kalau ekskul kan di bawah sekolah, Bu.
Kalau komunitas itu nanti Betul, akan Pak. di bawah himpunan di mana bisa saja nanti itu melakukan kerjasama dengan komunitas lain gitu, yang ada di luar kampus, di luar negeri, di luar kota. Ada salah Sampai satu komunitas. gitu, Pak, ya? Ada, sampai Bu. Jadi networking-nya ke luar negeri juga. Wow. Bisa. Jadi salah satu komunitas yang saya tahu itu ya, dia itu networking-nya jago banget. Bahkan untuk beberapa perlombaan internasional di bidang komunitas tersebut, itu ada perlombaan yang sifatnya khusus gitu ya. Jadi ini kompetisi, tapi kompetisinya tertutup. Nah, dia dapat linknya. Jadi anak komunitasnya itu takut untuk lomba itu. Gitu. Ada ceritanya kayak gitu. Jadi saya tanya, ini lomba apa sih? Gitu kan mereka tuh diskusi gitu ya. Saya nimbrung. Kalian lomba apa ini? Gitu. Ini Pak lomba dari ini ya, ada lomba ini ngadain kompetisi tertutup gitu ya. Kok bisa jago, kok bisa dapat linknya gitu, dapat dari mana? Iya kami kan sering melakukan pameran, sering promosi di Instagram. Nah itu dilirik oleh brand tersebut sehingga ketika ada kompetisi yang tertutup kami diundang. Oh jagoan memang. Jadi suasana ya, betul Pak Ari tadi. Jadi yang dicari itu suasana, di mana berapa banyak orang yang akan mendukung apa yang kalian suka dan kalian bisa. Gitu. Jadi masuk ke kampus itu bukan hanya soal ilmu saja, bukan hanya soal kalian pandai menjawab benar dan salah, tapi bagaimana kalian berkomunikasi, sosialisasi, mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mengapresiasi kalian. Sejelek apapun kalian, sebagus apapun kalian, kalau misal kalian tidak ada yang mengapresiasi, kalian tidak akan berkembang. Nah, kampus ini untuk mengembangkan itu. Kami ada untuk mengembangkan hal yang kalian bisa, kalian mampu, kalian cinta, jadi bisa bagus. Iya, setuju Pak. Karena kan kita kan kalau ke kampus kan nggak cuma cari ilmu, tapi kan cari lingkungan yang bisa support. Dan apalagi kalian tuh kalau S1 itu 8 semester ya, adik-adik. 8 semester itu kurang lebih 4 tahun, betul ya Pak ya? Di Desmond juga begitu ya Pak? Iya, kurang lebih 4 tahun ya. Jadi pastikan 4 tahun itu kalian punya experience yang bagus di kampus gitu. Jadi bergabung di komunitas dan lain-lain. Dan ini sih Pak, aku mumpung ngobrol sama bapak-bapak ini, bapak-bapak kan tahu sekarang lagi rame metaverse. Ya kan? Apakah di Despro juga sudah mulai ini loh, ada pengenalan ini loh, kamu nanti kan banyak sih Pak peluang berkarir, entah peluang untuk mendapatkan mereka yang mau berbisnis dari situ gitu. Apakah dari mata kuliah itu ada yang mensupport itu tuh Pak? Misalnya fashion design untuk metaverse apa-apa gitu. Boleh di-share sedikit nggak sih Pak Yoma, Pak Ari? Iya. Gimana Pak Ari? Iya, sebenarnya kita sudah jalan Bu. Jadi bahkan udah jalan. Iya. Sebelum metaverse itu nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Tapi memang kita ini ya Pak, mata kuliah sendiri ada CAD, Computer Aided Design, kemudian kita ajarkan juga ke mahasiswa itu 3D modeling dengan berbagai platform yang paling update begitu. Kemudian salah satu dari mahasiswa kemudian difasilitasi oleh lab juga, namanya Lab IDIC, itu juga sudah ke arah sana begitu. Jadi fashion show virtual, kemudian butik virtual, kemudian ya seperti itulah Bu. Kita siap saja sih. Ya. Oke, nah berarti kan memang ITS itu sangat ini ya, istilahnya mengikuti perkembangan gitu. Jadi terus update dengan apa yang ada di luar sana gitu. Nah, barangkali sebagai penutup dari Pak Yoma, karena ini mereka sudah mulai tenang Pak, sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti sudah terjawab rasa penasarannya dari penonton kita malam hari ini. Nah, mungkin dari Pak Ari dan Pak Yoma bisa masing-masing memberikan kata-kata penutup Pak sebelum kita akhiri live IG pada malam hari ini. Oke, siapa dulu nih? Pak Yoma dulu. Terus saya dulu. Halo, Pak Yom. Halo. Halo, putus tadi Bu. Kayaknya nggak lancar. Oke. Monggo Pak Ari atau Pak Yoma jadi dulu. Untuk pesan saya untuk teman-teman yang nanti akan mengikuti Golden Ticket itu ya,
kalian pelajari, kalian siapkan persyaratannya. Kalau misal kalian ada yang kebingungan, jangan ragu untuk bertanya. Sudah ada kontak personnya Bu Irna, ataupun kalian bisa langsung ke DM akun kita, gitu ya. Akun kita di desain @dispro_its gitu. Kalau misalnya ingin japri, bisa langsung japri ke kontak person yang tersedia di dalam posternya. Itu juga bagian dari kami gitu ya, Bu Irna namanya. Jadi silahkan bertanya kalau misal kalian kebingungan. Kalau misal kalian sudah merasa yakin, oke, nggak usah takut, submit aja. Oke, terima kasih Pak Yoma. Jadi mau nambahin sedikit, jadi teman-teman langsung aja cek ke IG despro.its untuk informasi lebih lanjut tadi ya. Dan ada kontaknya Bu Irna di situ. Jadi kalian kalau mau nanya-nanya boleh DM atau bisa langsung kontak beliau via WA. Monggo Pak Ari. Oke, kalau saya untuk teman-teman semuanya barangkali perlu ini ya, arahan untuk mempersiapkan kelengkapan seperti SNMPTN, SBMPTN gitu ya. Atau bahkan mungkin untuk yang berminat masuk dengan skema SKMP di Prodes ITS Technoscience ada kelas portofolio. Teman-teman bisa mengikuti itu yang pengajarnya adalah dari Departemen Desain Produk juga ya, yang telah berpengalaman selama ini untuk menilai portofolio juga akan lebih baik pastinya ya, dan tampaknya peluangnya juga besar gitu ya kalau seandainya nanti belajar portofolionya di Prodes ITS Technoscience. Tidak hanya portofolio tapi juga skill yang lain ya, banyak sekali. Silakan mampir ke prodes.its Technoscience untuk melihat program-program Prodes yang lain yang barangkali teman-teman bermanfaat, dan pastinya support sekali jika teman-teman di sini ingin mengembangkan kemampuannya di bidang industri kreatif. Begitu, Bu Zahra. Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Nah, tadi Pak Ari sempat menyebutkan ya, kan teman-teman di sini yang lagi nonton pasti pengen banget masuk ke jurusan desain ITS. Dan ada requirement-nya bahwa harus bisa untuk portofolio, untuk tes portofolio. Dan di sini dari unit yang Pak Ari handle yaitu Prodes ITS, langsung aja kepoin IG-nya di @prodes.its-technoscience. Itu di sana teman-teman bisa mengetahui informasi bahwa ada memang kelas yang dibuka untuk kalian belajar menggambar untuk persiapan portofolio kayak gitu. Nah ini Pak Mbinya baru bergabung, baru komen ini Pak. Sifat Pak ya, iya. Pak Mbi mungkin mau dibikinkan sesi yang lain ya Pak ya. Oke, ini udah nggak terasa sudah 1 jam lebih kita ngobrol. Nah semoga teman-teman semangat ya, memang harus all out untuk prepare, masih ada waktu 1 bulan ya, karena pembukaannya baru tanggal 14 Februari, jadi nggak ada alasan kalian nggak siap, itu masih ada waktu sebulan untuk mempersiapkan semua dokumen, dan pastinya pasang alarm karena jam 5 sore 14 Februari akan dibuka. Oke, terima kasih Pak Ari, terima kasih juga untuk Bapak. Terus habis itu kita akan bertemu lagi di event live IG selanjutnya ya, Pak Yoma, Pak Ari. Jangan bosan-bosan untuk jadi narasumber ya Pak. Iya, terima kasih Bu Zahra sudah diundang. Terima kasih, iya, baik Pak Yoma, Pak Ari, monggo. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya Zahra, undur diri dulu. Terima kasih udah menyimak. Pastikan setiap minggu insya Allah kita akan ada live IG dan membahas departemen-departemen yang lain juga. Oke, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.